nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap orang tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kalau sekarang kita coba simak juga respon dari kawan-kawan yang lain, dari Pak Rizal Fadilah, ya, kemudian dari Ahmad Hozinuddin. Ini saya bacakan di WA karena tampaknya sampai jam ini belum muncul di di berita yang biasa memuat info-info ini, ya. Jadi ini tanggapan atas Bareskrim M. Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA. 1. Perlu pendalaman dan pengkajian atas hasil uji forensik Bareskrim Mabes Polri sehingga dapat diajukan keberatan-keberatan. Ini tentu barangkali yang dimaksud adalah TPUA akan melakukan pendalaman, ya. TPUA-nya akan melakukan pendalaman dan mengkaji hasil uji forensik ini. 2. Gelar perkara yang untuk sampai penghentian penyelidikan hanya bersifat internal, semestinya melibatkan banyak pihak termasuk pengadu atau dumas dan ahli. Layak hadir ahli diajukan TPUA seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan yang lainnya. Jadi ada uji banding lah gitu, ya, tidak satu pihak saja. Barangkali itu yang dimaksud oleh Pak Rizal Fadilah. 3. Transparansi hasil uji kertas lembar pengesahan maupun isi skripsi, termasuk tanda tangan dan nama pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro. Uji tinta mesti terurai secara saintifik, demikian juga dengan uraian uji teknologi. Jadi dengan alat yang hari ini begitu canggih dimiliki, mungkin tinta yang ada yang menempel di ijazah yang diklaim asli oleh Jokowi itu bisa dicek. Ini keluaran tahun berapa tintanya gitu, ya. Ketika nempel di kertas ini tahun berapa? Tahun 85 kah atau tahun 92 gitu kan. Ya, itu mungkin yang dimaksud. 4. Teman kuliah pembanding siapa saja serta jaminan keaslian ijazah pembanding untuk konklusi identik. Bagaimana penjelasan dengan foto ijazah Jokowi dan stempel yang tidak utuh. Nah, sudah ada pembanding dari kawan-kawannya yang kemarin kita bahas. Ternyata sebagian dari kawan-kawannya itu, atau mungkin juga mayoritas, itu sudah mendapatkan jabatan-jabatan empuk gitu di eranya Jokowi. Ada komisaris pupuk Indonesia, ada PTPN, ada macam-macam. Maka tentu ini juga menjadi pertimbangan bagi untuk memenuhi rasa keadilan rakyat. Yang kelima, jika sudah dinyatakan asli, sesungguhnya Bareskrim layak untuk mempublikasikan ijazah asli tersebut dan terbuka untuk diuji apapun di dalam dan di luar negeri. Demikian juga dengan Jokowi, serta secara percaya diri memperlihatkan ke depan publik. Sudah tidak lagi berdalih hanya perintah pengadilan lagi. Ijazah jangan nongol lalu sembunyi lagi. Ya, wajar tidak dimunculkan, kan sudah dibawa pulang sama Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi ketika konferensi pers di Bareskrim itu hadir. Nah, itu kayaknya bisa mempercepat penyelesaian. Kalau begini kan sudah mah isu trust gitu yang beredar di masyarakat hari ini, merasa tidak percaya terhadap lembaga institusi kepolisian. Nah, ditambah ini jadi ya sudah tidak percaya saja. Nah, ini kan situasi yang tidak bagus bagi institusi kepolisian. Ya, mudah-mudahan institusi kepolisian bisa segera mengembalikan kepercayaan publik. Caranya dengan apa? Ya tadi misalkan dengan mendetailkan, ya, merinci ini jenis tinta apa, digunakan di tahun berapa, dan seterusnya. 6. Mengingat tidak ada unsur pidana,
maka perdata yang sedang berjalan mesti diikuti dan ditunggu hasilnya. Perbuatan melawan hukum, pengumuman Bareskrim untuk menetapkan asli belum final dan putusan pengadilan yang berwenang. Jadi yang mengatakan final itu menurut Pak Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, adalah putusan pengadilan. Ya, jadi pengadilan masih bisa terus berproses, misalkan di Pengadilan Sleman ya Pak M. Taufik yang sedang menggugat juga keabsahan ijazah SMA Jokowi. 7. Pihak pengadu dan pihak lainnya hendaknya diberi akses langsung untuk mendapat informasi proses detail dari hasil uji forensik Bareskrim Mabes Polri. Jadi barangkali tidak hanya mengandalkan dari konferensi pers semata yang sudah dilakukan, karena mereka juga pengen lihat langsung betul tidak sih gitu kan. Kalau disebut bahan ini tuh apa sih datanya. Nah yang menarik adalah yang dari Ahmad Hozinuddin juga ini. Izin minum dulu ya. Judulnya Kasihan Jokowi. Kasihan Bareskrim. Kasihan seluruh rakyat yang dibuat gaduh oleh kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi yang pertama dikasihani oleh Ahmad Hozinuddin adalah Jokowi. Kok bisa? Oke, kita simak tulisannya ya. Jadi ini dari diskusi yang dilakukan oleh Interupsi namanya ya, di Anissa Dasuki dan iNews TV. Nah, Ahmad Hozinuddin menyatakan kasihan ke Jokowi. Kenapa? Ya bukan hanya Jokowi tapi ya Bareskrim dan juga rakyat. Pertama, penulis merasa kasihan kepada Jokowi karena Jokowi telah mengambil pilihan untuk menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik atas keaslian ijazahnya, sehingga meminjam otoritas Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik. Namun, tindakan itu tak juga membuat publik yakin ijazahnya asli. Ya, saya kira itu bisa dilihat di berbagai platform media sosial ya. Bagaimana perimbangan yang percaya dengan yang tidak ini, saya kira lebih menonjol yang tidak. Lalu Jokowi meminjam narasi media dengan mengundangnya untuk melihat ijazahnya. Rakyat juga tak percaya. Terakhir, meminjam otoritas Bareskrim. Hasilnya silahkan nilai sendiri. Padahal ada jalur pendek yang sangat sederhana, yakni dengan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi jalan sederhana yang paling simpel untuk meyakinkan publik tidak diambil oleh Jokowi. Kalau kita ingat sebuah pepatah yang umum kita dengar ya, kejujuran itu simpel, sederhana. Kebohongan itu rumit dan berbelit-belit. Kedua, penulis kasihan kepada Bareskrim telah bekerja keras untuk menguji ijazah konon asli milik Jokowi. Tapi hasil tes ini hanya untuk menghentikan dumas yang dilaporkan TPUA. Hasil ini tidak bisa meyakinkan publik untuk percaya ijazah Jokowi asli. Hasil ini juga tidak bisa dipakai untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk menguatkan laporan Jokowi. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin ya. Oh, ini akan dijadikan dalil nih oleh Polda Metro. Sebab laporan Jokowi di Polda adalah tindakan pro justisia berdasarkan LP, sedangkan proses di Bareskrim hanyalah dumas. Itu artinya Polda Metro harus kembali menguji ijazah Jokowi dengan tindakan permulaan menyitanya untuk barang bukti. Jadi ijazah itu tidak bisa ditenteng-tenteng ke sana kemari oleh Jokowi setelah menjadi barang bukti. Selama itu barbuk, maka itu statusnya disita. Nah, gitu barangkali ya. Roy dan kawan-kawan tak bisa dianggap menyebar fitnah dengan bukti yang ada di Bareskrim. Bukti itu harus berasal dari proses yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tapi kan sama-sama polisi ya. Nah, nanti kita pertanyakan ya. Ketiga, penulis kasihan kepada seluruh rakyat yang dipermainkan Jokowi. Semestinya Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya untuk menghentikan kegaduhan ini. Bukankah? Bukan berdalih tidak ada kewajiban hukum, sehingga membuat perkara ini berlarut-larut. Membuat bangsa ini terbelah dan kehilangan energi besar untuk perkara yang sangat sederhana. Ya, betul juga ya. Ini jadi terbelah gitu rakyat ya. Padahal mestinya kita fokus pada yang jauh lebih efektif. Kenapa nggak diselesaikan dengan cara yang simpel? Tapi kenapa Jokowi tak mau menunjukkan ijazahnya? Kemungkinannya hanya dua. Pertama, Jokowi memang tak punya ijazah asli. Lalu apa yang mau ditujukan kepada rakyat? Kedua, Jokowi punya ijazah asli tapi ingin mempermainkan rakyat. Kalau punya, kenapa disembunyikan? Bukankah sama saja Jokowi jahat, mengadu domba rakyat dan membuat gaduh hanya karena ego tak mau menunjukkan ijazahnya? Kalau kita ingat, katanya kan Obama juga saat menjadi presiden Amerika kan begitu. Dituduh bukan kelahiran Amerika.
Akhirnya ditunjukkan akta kelahirannya, nih saya kelahiran Hawaii, Amerika. Selesai. Entah apa, yang jelas kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai ada lagi korban ijazah Jokowi seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur. Ya kita tahu Bambang Tri dan Gus Nur ini di penjara. Gus Nur sudah bebas, Bambang Tri belum. Ini karena sama menggugat keabsahan ijazah Jokowi.